Terima kasih telah bergabung pada kuliah ini, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah tentang teknik perawatan 2. Pada kuliah ini kita akan membahas bagaimana kita menghitung risiko sebuah elemen mesin terhadap kerusakan, dan bagaimana nanti kita akan mencoba untuk melakukan tindakan cara mitigasi atau menurunkan risiko. Risiko adalah sebuah tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan, karena itu hubungannya dengan failure. Jadi tingkat kemungkinan terjadinya failure. Nah, tentu saja risiko itu karena berupa tingkat kemungkinan atau probabilitas, tentu saja bisa terjadi, bisa tidak. Sebuah kejadian atau sebuah kemungkinan kejadian yang resikonya tinggi, itu bisa saja tidak terjadi. Demikian pula sebaliknya, sebuah kejadian yang dinilai resikonya rendah, bisa saja terjadi. Sebagai contoh misalnya risiko terjadinya kecelakaan transportasi. Menaiki sepeda motor jelas resikonya lebih tinggi dibanding naik sepeda. Tetapi apakah kemudian kalau naik sepeda motor itu terus terjadi kecelakaan? Tidak. Demikian pula kalau naik sepeda, apakah kemudian selamat? Ya belum tentu. Jadi resiko ini adalah sebuah angka probabilitas. Tingkat kemungkinan terjadinya kejadian. Nah, kita akan menganalisis risiko setiap komponen mesin terhadap terjadinya failure atau kerusakan. Dan nanti bagaimana cara untuk mitigasinya. Nah, sebelum kita mulai, maka selalu saya ingatkan bahwa yang namanya tujuan daripada maintenance itu adalah mempertahankan reliabilitas. Karena kita tahu bahwa sebuah mesin kalau masih baru, kondisinya pasti masih 100%, reliabilitasnya 100%. Namun, sesuai dengan pertambahan umur, maka reliabilitasnya akan turun. Penurunan angka reliabilitas ini menunjukkan juga penurunan kinerja mesin. Nah, biasanya model matematik yang digunakan adalah eksponensial, tapi kita tidak bisa berbicara itu dulu. Tugas maintenance itu adalah mempertahankan reliabilitas. Kalau toh terjadi penurunan reliabilitas, penurunannya tidak tajam. Diharapkan penurunan reliabilitas itu sedikit sehingga nilai reliabilitas itu datar. Nah, cita-citanya itu sepanjang segala abad reliabilitas itu 100%. Nah, itulah tujuan utama maintenance adalah mempertahankan reliabilitas dengan harapan reliabilitasnya itu 100%. Itu tujuan maintenance. Dalam rangka mencapai tujuan itu, maka kemudian dibentuklah sebuah manajemen maintenance yang disebut reliability centered maintenance, yang mana ini merupakan sebuah metode maintenance yang tujuan utamanya adalah mempertahankan reliabilitas.
Dan reliabilitas atau reliability center maintenance ini dilaksanakan dengan menggunakan atau dengan menggabungkan 4 komponen maintenance, yakni reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Masing-masing komponen ini sudah kita bahas. Paling tidak saudara sudah tahu konsepnya, dan apabila pelaksanaan keempat komponen itu dilaksanakan secara terintegrasi, maka reliabilitas sistem itu akan terjaga. Nah, komponen yang paling sophisticated, yang penuh dengan konsep dan analisis matematik itu ada di proactive maintenance. Jadi di situ nanti ada bagaimana membuat model menghitung reliabilitas, kemudian juga menghitung sisa umur gitu ya. Dan juga bagaimana menghitung risiko, memitigasi risiko dengan metode FMEA. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang risiko dan mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko menggunakan FMEA sheet. Baik, kita mulai dengan resiko itu apa? Resiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya failure atau kegagalan. Jadi pada saat awal sudah saya berikan pengantar bahwa resiko adalah tingkat kemungkinan. Artinya belum tentu failure itu terjadi walaupun risikonya tinggi atau tingkat kemungkinan terjadinya itu tinggi. Tinggi rendahnya risiko itu ditunjukkan oleh sebuah angka yang disebut angka risiko atau risk priority number. Jadi kita bisa menginformasikan kepada orang lain, risiko kerusakan sebuah roda gigi itu tinggi, lebih tinggi dibanding risiko kerusakan daripada sebuah rantai, misalnya begitu. Tetapi seberapa jauh perbedaan tingkat risiko itu tidak dapat diketahui kalau kita hanya menginformasikan nilai kualitasnya saja. Akan menjadi berbeda kalau misalnya risiko terjadinya kerusakan roda gigi itu 120 dan risiko terjadinya kerusakan rantai 100. Nah, jadi kalau ada angkanya, maka menjadi jelas seberapa selisih tingkat kemungkinan atau risiko itu. Kita akan mencoba menghitung angka risiko dengan meminjam daripada FMEA sheet atau Failure Mode Effect Analysis, yang mana sesuai dengan FMEA sheet itu risiko itu dihitung berdasarkan severity dikalikan occurrence dikalikan detections. Jadi artinya kita harus menganalisis severity. S itu severity yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tingkat keparahan. Tingkat keparahan dari apa? Dari kerusakan yang terjadi. Nah, nanti kita akan ada tabelnya untuk menentukan nilai S. Kemudian O adalah occurrence, artinya frekuensi kejadian. Sering tidaknya kerusakan itu terjadi. Nanti juga sudah ada tabelnya. Dan D adalah detection. Detection itu merupakan sebuah angka yang mengidentifikasikan apakah ada alat
yang mampu mengetahui gejala atau timbulnya kerusakan itu. Tentu nanti ada penjelasannya masing-masing dan juga nanti ada contohnya. Kita pertama kali kita analisis S atau tingkat keparahan akibat kerusakan. S ini secara makro dibagi menjadi 5 tingkat dari nun. Nun itu artinya kerusakan yang terjadi tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian di atasnya ada low, di atasnya lagi moderate, di atasnya high, dan yang paling tinggi adalah ekstrim. Masing-masing bagian makro itu masih dibagi lagi, masing-masing menjadi 2 atau 3 tingkatan. Nah, angka yang diberikan kepada tingkat keparahan itu adalah 1 dari yang paling rendah sampai dengan 10 dari yang paling tinggi. Apabila kerusakan itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kinerja mesin, maka severity-nya nilainya 1. Itu nun, tidak berpengaruh sama sekali. Contohnya, misalnya catnya menjadi kusam. Kalau cat sebuah mesin kusam kan ya paling tidak sedap dipandang mata saja, tetapi tidak mempengaruhi kinerja mesin. Kemudian mesin berdebu, itu juga tidak banyak berpengaruh. Kita bisa menilai severity atau tingkat keparahannya adalah 1. Kemudian di atasnya tingkat keparahan itu dinilai 2 apabila kerusakan itu menurunkan kinerja alat bantu dan dapat segera diperbaiki tanpa harus shutdown. Alat bantu ya, jadi bukan mesinnya, menurunkan kinerja alat bantu. Dan sambil dioperasikan itu bisa diperbaiki segera. Misalnya saudara mengendarai mobil, tiba-tiba spionnya kesenggol sedikit sehingga agak mingkup gitu ada. Itu bisa segera diperbaiki sambil menyetir, tidak apa-apa. Atau setelan kaca spion belakang kurang benar itu sambil menyetir bisa diperbaiki. Artinya failure setelan kaca spion itu severity-nya 2. Kemudian severity itu dinilai 3 apabila kerusakan itu menurunkan kinerja alat bantu, tetapi tidak mempengaruhi kinerja mesin, namun untuk memperbaikinya harus shutdown. Misalnya, klakson mobil mati. Ini terpaksa harus berhenti. Lampu mati. Terpaksa harus dimatikan dulu mobilnya. Maksudnya harus diberhentikan. Tidak bisa saudara memperbaiki lampu, tetapi mobilnya jalan. Tidak bisa. Jadi harus berhenti shutdown. Namun ini masih dikategorikan low atau severity-nya rendah. Kemudian di atasnya nilai severity itu dinilai 4 apabila mesin mengalami gangguan ringan akibat kerusakan, namun dapat diperbaiki tanpa harus shutdown. Nah, ini misalnya mesin kompresor atau pompa gitu, baut pondasi kendor. Walaupun pompanya jalan, tetap aja masih bisa diperbaiki. Atau baut flange, sambungan antar pipa itu kendor. Bisa diperbaiki walaupun kompresor atau pompanya masih jalan. Itu severity-nya 4. Kemudian severity-nya 5. Itu mesin mengalami gangguan ringan,
namun perbaikan hanya dapat dilakukan ketika shutdown atau mesin harus dimatikan. Contohnya, komponen transmisi aus. Ini bisa rantai, bisa gear, bisa belt and pulley, dan sebagainya. Atau perapat rembes. Perapat itu perpak ya, bocor sedikit. Itu mesinnya gangguan ringan. Tapi untuk menggantinya ya mesin harus dimatikan. Bahkan kadang-kadang harus dibongkar. Gitu. Walaupun dengan rembes sedikit sih enggak apa-apa. Cuma kan ya tetap mengganggu. Gitu ya. Harus sering-sering menambahi pelumas misalnya. Kemudian angka di atasnya adalah angka 6. Jadi sepertinya nilainya 6. Ini kerusakan itu mengakibatkan mesin mengalami gangguan sedang dan perbaikan hanya dapat dilakukan ketika mesin tidak dioperasikan atau shutdown. Contoh, sil pada poros pompa bocor, tekanan ban kurang, perapat atau perpak sobek atau retak, rantai kendor, dan lain-lain. Jadi ini mesinnya sudah mengalami gangguan sedang. Jadi kalau saudara naik sepeda motor rantainya kendor itu kan repot. Atau bannya gembes, repot. Tapi untuk memperbaikinya ya harus berhenti dulu. Juga misalnya sil pada poros pompa itu bocor. Ini sudah gangguan sedang. Ya enggak apa-apa sih. Pompa masih bisa jalan, cuma kan bocor pada poros. Untuk memperbaiki harus shutdown. Kemudian, nah, yang 456 tadi masih dalam kategori moderate. Kemudian yang kategori high atau tinggi, resiko tinggi, itu 7 ya, nilainya 7. Itu apabila kerusakan mesin dapat mengakibatkan gangguan berat, tetapi mesin masih dapat dioperasikan. Tetapi bila tetap dioperasikan, maka dalam waktu dekat mesin mengalami gangguan. Jadi ini gangguannya masih di atas sedang, di bawah berat. Jadi agak berat gitu ya. Mesin masih dapat dioperasikan. Tetapi bila dioperasikan terus, maka dalam waktu dekat mesin akan mengalami gangguan berat. Itu nilainya 7. Misalnya busi mobil mati 1. Kalau saudara mengendarai mobil, businya mati 1. Mobilnya masih bisa jalan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dipaksa, itu lama-lama ya mobilnya akan jadi gangguan berat. Misalnya malah yang lain bisa ikut mati. Lama-lama jadi mati semua. Gitu. Atau bearingnya aus. Bearing itu laker. Ya. Laker pada poros. Itu aus. Itu ya bisa saja saudara operasikan. Bahkan mungkin dengan suara kemerotak. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus, dalam waktu dekat nanti bearingnya pasti hancur-hancuran, malah kemudian mesinnya mengalami gangguan berat. Karena bearing yang rusak itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen yang lain. Kemudian juga sambungan poros yang tidak lurus. Istilahnya misalignment atau mingsle gitu ya. Wah, itu boleh saja dioperasikan, tapi akan membuat mesin bergetar. Tidak apa-apa sih, mesinnya jalan terus saja, tidak apa-apa. Tapi getaran mesin itu nanti lama-lama akan membuat semakin tidak lurus. Sehingga mesin bisa hancur, bisa mengalami gangguan berat. Kampas rem sedikit aus, misalnya pada mobil atau sepeda. Silahkan dipakai bola-buli saja. Tapi dalam waktu dekat nanti rem bisa blong. Dan itu artinya gangguan berat. Jadi itu nilai severity-nya 7. Kemudian masih dalam kategori high,
itu diberi nilai 8. Itu kerusakan mengakibatkan gangguan berat pada mesin dan mesin tidak dapat dioperasikan sama sekali. Misalnya rantai sepeda putus. Wah, kalau sudah putus ya sudah, itu gangguan berat. Busi sepeda motor mati. Businya hanya satu, mati. Ya sudah, motornya nggak bisa dioperasikan. Atau sambungan kabel pada motor listrik lepas. Di sambungan kabel itu bisa lepas. Itu gangguan berat juga. Walaupun memperbaikinya sih gampang. Ganti busi juga gampang. Tapi kan itu mengganggu mesin, bahkan mesin tidak dapat dioperasikan. Itu termasuk gangguan berat. Kemudian misalnya pipa suction pompa bocor. Pipa suction itu pipa bagian sedot, bagian sedotan. Itu kalau bocor, udara masuk itu, wah nggak bisa nyedot. Itu gangguan berat. Walaupun memperbaikinya gampang, tinggal ganti pipa suction selesai. Tapi toh kalau itu tidak diperbaiki, mesin tidak dapat dioperasikan. Jadi itu termasuk kategori high atau tinggi. Nilainya 8. Kemudian di atasnya itu diberi nilai 9. Itu begini. Kerusakan yang terjadi itu membahayakan mesin dan orang di sekitarnya, tetapi ada peringatan terlebih dahulu. Ini contoh yang paling gampang. Ini di mesin tidak mungkin terjadi, tapi oke lah, contoh itu ekstrim. Misalnya tsunami. Tsunami itu ada peringatan, gempa, terus air laut surut. Nah, sudah gitu ini nanti pasti tsunami. Maka kita bisa menyelamatkan diri sebelum keterjang tsunami. Atau kalau hubungannya dengan mesin, patah karena perambatan retak. Jadi misalnya poros patah karena perambatan retak ya. Retak itu tidak bisa terlihat dengan mata. Namun kalau retaknya sudah sedemikian rupa, dia ada gejala. Atau bahkan bisa dilihat dengan alat tertentu. Artinya sebelum sebuah poros itu patah, itu pasti ada gejala. Kalau poros itu patah, jelas mesinnya rusak. Dan pada satu kasus, kalau poros patah itu porosnya bisa mencelat. Mencelat itu terlempar gitu. Dan bisa membahayakan orang di sekitarnya. Ini contoh aja. Jadi patah karena perambatan retak. Atau tangki bertekanan yang dilengkapi instrumen pengaman peledak. Tangki bertekanan itu misalnya tangki kompresor, tangki yang untuk menyimpan gas, itu semua bertekanan. Atau mungkin kalau ekstrim bisa ban. Ban itu juga bertekanan. Itu sebelum dia meledak, yang akhirnya bisa merusakkan mesin dan membahayakan orang di sekitarnya, pasti sudah memberi petunjuk kalau benda bertekanan tadi dilengkapi dengan alat-alat ukur. Misalnya dilengkapi dengan alat ukur tekanan, sehingga tahu tekanannya overload atau tidak. Atau diberi alat yang bisa melepas tekanan atau air release valve, sehingga tekanan itu selalu terjaga. Ya, biasanya air release valve itu kalau melepaskan tekanan, dia akan berbunyi seperti fluid itu. Sehingga orang bisa menebak kalau fluidnya berbunyi, tangkinya aman. Tapi kalau fluidnya nggak berbunyi, wah itu tangkinya nggak aman. Jangan-jangan meledak. Artinya ada peringatan dulu sebelum kerusakan itu terjadi. Kerusakan dapat membahayakan mesin dan di sekitar orang sekitarnya, tetapi ada peringatan terdahulu. Contoh lagi ban meletus.
Bahan meletus itu sebenarnya ada peringatannya. Ada instrumennya. Ini masuk 8 sebenarnya kalau bahan meletus itu, bukan 9. Karena bisa dilihat bahan meletus atau tidak. Nah, kemudian tingkat keparahan yang paling tinggi itu nilainya 10. Itu adalah kerusakannya membahayakan mesin, gitu ya, dan orang di sekitarnya tanpa didahului peringatan. Ini contoh yang paling gampang itu adalah gempa bumi. Gempa bumi itu tidak ada yang tahu kapan terjadi. Kemarin sekitar jam 2 di daerah Lumajang, Malang dan sekitarnya ada gempa bumi. Dan sebelumnya tidak pernah diketahui akan terjadi gempa bumi di tempat itu. Dan akibat dari gempa bumi ada 8 orang, menurut berita yang saya dapat, 8 orang meninggal dunia, ada beberapa rumah yang patah tanah. Artinya gempa bumi itu membahayakan orang dan juga mesin-mesin yang ada di situ. Tapi kan kita tidak berurusan dengan gempa bumi itu ya. Bahan meletus, katanya tadi 8 Pak, nah, bisa dijadikan 10 boleh saja. Bahan meletus itu kalau kita tidak hati-hati, itu bisa terjadi kapan saja. Dan akibat bahan meletus itu sangat membahayakan. Di jalan-jalan tol, kecelakaan yang parah bisa saja diakibatkan karena bahan meletus. Bahan meletus dan mobilnya rusak, penumpangnya juga bisa parah. Bahan meletus itu tiba-tiba di rankingnya 10. Kemudian juga misalnya tangki bertekanan yang tidak dilengkapi katup pengaman dalam alat ukur tekanan. Misalnya ada seorang yang punya kompresor untuk ban gitu, kompresor ban, ada tangki bertekanan, tetapi katup pengaman atau pentilnya istilahnya ditutup dan di situ tidak ada alat ukur tekanan. Jadi kalau kompresornya dijalankan terus memasukkan udara pada tangki itu, kalau tanpa ada katup pengaman dan alat ukur tekanan, maka si yang punya kompresor atau bengkelnya itu tidak akan pernah tahu berapa tekanan yang berada di dalam tangki itu. Sehingga salah-salah tekanannya itu melebihi kemampuan tangki, akhirnya bisa meledak, biar tanpa peringatan. Udah tangkinya rusak, orang yang di dekatnya bisa ketika sadar alamnya sudah beda. Sangat membahayakan. Contoh lagi yang 10 itu pada boiler tekanan rendah. Ketel uap tekanan rendah yang banyak digunakan untuk memproduksi uap panas. Biasanya itu di industri rumah tangga tahu. Jadi pembuatan tahu itu kan menggunakan uap panas dari boiler tekanan rendah ke tekanan ya. Kalau tekanan boiler itu diatur semakin tinggi, maka uap yang dihasilkan semakin panas. Nah, ini kadang-kadang teman-teman produser tahu ini karena belum kuliah di teknik mesin, dia nggak ngerti resiko. Gitu. Wah, ini kalau tekanan semakin tinggi, uapnya semakin panas. Tapi ini kok katup pengamannya kalau tekanannya 2 atmosfer langsung jos. Kapan tekanannya bisa tinggi, kapan suhunya bisa panas. Langsung saja katup pengamannya
senang. Warna sekali. Wah. Jadi, karena tekanannya itu tidak terukur dan tidak bisa dilepaskan karena kartu pengawalnya tutup, maka suatu saat boilernya bisa meledak. Nah, produsernya biasanya dekat di boiler itu bisa ikut bablas. Ini bukan cerita yang ngoyo-woro atau bukan cerita yang contoh, tidak. Beberapa saat yang lalu kejadian-kejadian produser tahu meninggal dunia gara-gara boilernya meledak itu sering terjadi. Ya karena mereka mengejar suhu panas. Tapi lupa bahwa boiler punya kekuatan terbatas. Jadi itulah kuliah hari ini. Namun sebelum